Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir di ruang IT ini untuk mendampingi saya, yaitu mendiseminasi sebagai aksi nyata dari modul 1.4 calon guru penggerak. Kepada yang terhormat Ibu Bupati, matur suwun ya sudah memberi izin saya untuk menyebarkan atau diseminasi ini kepada teman-teman. Perkenalkan ya, saya Ibu Puri, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Babaan Kabupaten Madiun. Untuk memulai acara ini, sebelumnya marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan sendiri-sendiri ya. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Sebelum kita mulai diseminasi ini, kita SBI dulu ya. Di sini saya sudah menyediakan gambar. Di sini ada gambar jam, juga ada gambar tangan. Kira-kira ini jawabannya apa ya? Jam dan tangan. Gimana? Jam tangan, coba kita lihat jawabannya. Ya, jam tangan, betul sekali. Kemudian sampingnya ada gambar, ada gambar obat dan nyamuk. Ya, tadi sudah ya? Obat nyamuk. Ya, terus ada gambar tang. Kita sama tangan. Apa ya? Tang sama tangan. Tang tangan, betul sekali Bu ini. Tang tangan. Kemudian ada angka 3 dan gambar akar. Huruf T-nya dihilangkan. Huruf T-nya dihilangkan, huruf B-nya juga dihilangkan. 3 bakar, betul sekali Bu Elsa. 3 bakar. Nah, di bawahnya ada gambar kambing dan seruling. S-nya diganti G. Apa G? Betul sekali, kambing guling ya. Lihat kambing guling gini. Ya, kemudian ada lagi di bawahnya ini ada gambar. Ini R-nya diganti T. Sama ada gambar pisau. Nah, betul sekali, pisau tajam. Ya, ini ada gambar tahu sama lalat. Bukan? Ya, betul sekali, tahi lalat. Hanya pokoknya diganti I ya ini. Ya, sampingnya ini ada orang berlari ya. R-nya diganti M sama anak sedang makan. Mari makan. Ya, betul sekali, mari makan. Ya. Berikut tadi sedikit SBI dari saya ya, untuk menambah semangat Bapak Ibu Guru dalam memahami belajar kita hari ini. Kita langsung mulai saja. Ini adalah materi yang saya buat, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pertanyaan pemantik, nanti Bapak Ibu tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Di sini ya, nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju, oke? Nggak apa-apa, kita menjawab dulu aja, karena nanti ya di sini materinya kita akan mempelajari ini. Yang kedua, pemberi hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, betul? Setuju, ya?
memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, seperti anak itu dikasih juara ranking 1, 2 itu termasuk penghargaan. Ya, setuju? Oke, setuju. Kita hari ini akan belajar tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Yang keenam, restitusi atau 5 posisi kontrol restitusi segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ya, di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi. Psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ya profil pelajar Pancasila ini ada apa saja Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu ketahui yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ada 6 ya. Ini profil pelajar Pancasila. Kegiatan selanjutnya yaitu perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Ya, nanti di sini saya akan memberi contoh ya, minta contohnya Bapak Ibu 2 saja. Ada yang mengepalkan tangan, ya. Kemudian ada teman yang membukanya. Apakah yang terjadi? Nanti temanmu akan mau membuka kepalan tanganmu itu apa tidak? Jadi nanti ada salah satu teman yang merayu-rayu ambreke tangan temannya itu terbuka. Lo minta contoh Bu Rini yang biasa saja. Mbak Elsa tolong tangannya dikepalkan. Mbak Rini minta tolong Mbak Elsa dirayu sampai mau membuka tangannya. Rayunya seperti apa boleh? Di Blitok ya, Bapak dibujuk-bujuk, ada dikasih mobil atau motor atau kasih apapun. Jadi tangan yang kita genggam itu apabila ada teman yang meminta merayu-rayu kita membukanya, siapa yang mengontrol itu siapa? Diri kita sendiri. Jadi kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Kalau memang kita tidak mau, berarti kita akan teguh pendirian kepada pendirian kita. Seperti itu contohnya yang tadi di Bapak Ibu ya. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ilusi ini ya, ilusi kita itu ya. Yang pertama yaitu guru itu mengontrol murid. Ya.
kemudian dapat mengeluarkan karakter. Nah, ketiga yaitu isi pengeluaran positif, efektif dan bermanfaat. Ya, kemudian itu kita itu orang dewasa memiliki hak memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang dapat memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol pada diri kita sendiri itu siapa? Ya, stimulus respon contohnya ya. Yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori pilihannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori pilihannya semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, yang teori pilihannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol, karena hanya diri Anda sendiri yang bisa mengontrolnya. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori pilihannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya ya orang yang dibujuk gagal, dia akan memaksa dengan segala cara. Ya seperti tadi Bu Esa dan Bu Rini itu ya. Terus yang teori pilihannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keenam, model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori pilihannya model berpikir menang-menang. Itu tadi stimulus respon dan teori pilihan. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya yaitu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato yang mencetuskan ini ya, disiplin diri. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini tadi makna dari disiplin ya, Bapak Ibu, yang artinya yaitu belajar. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama nilai-nilainya yaitu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam bentuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan ini dapat meningkatkan motivasi dari dalam diri kita, jadi bukan dari luar. Yang ketiga yaitu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil
Pancasila, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini tadi nilai kebajikan universal ada 3. Teori yang selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu motivasi dari luar atau eksternal. Motivasi kita itu dari luar karena dorongan dari luar, atau dari diri kita sendiri, yaitu motivasi internal. Ya, motivasi eksternal atau dari motivasi dari luar itu tujuannya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi dia itu takut akan hukuman yang dia dapat. Jadi bukan karena kesadarannya sendiri. Dia melakukannya karena takut dihukum. Kemudian motivasi eksternal yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi eksternal yang kedua ini yaitu dia ingin mendapat imbalan. Ya seperti dengan nyuruh muridnya beli apa, dia mau karena nanti saya pasti dikasih upah, saya pasti dikasih imbalan. Ya, itu motivasi eksternal, seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia motivasinya berasal dari dirinya sendiri. Tujuannya yaitu untuk menghargai dirinya sendiri, makanya dia termotivasi, keluar motivasi dari dalam dirinya. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini yang selanjutnya didukung oleh penghargaan. Penghargaan dapat mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Kita kan sering memberi penghargaan pada murid kita ya. Jadi itu dapat mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Penghargaan dapat menurunkan kualitas anak biasanya ya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri anak itu sendiri. Penghargaan dapat mematikan kreativitas. Ini contoh-contohnya didukung oleh penghargaan yaitu seperti kita kalau terima rapor itu ada ranking 1, 2, 3 itu ternyata dia itu penghargaan juga termasuk penghargaan yang dapat mengurangi motivasi intrinsik dari diri siswa. Makanya sekarang itu berterasa dia diparingi ranking 1, 2, 3 gitu. Karena itu dia akan mengurangi motivasi siswa itu sendiri. Karena dia pengen mendapat ranking, dia belajar karena ingin mendapat ranking. Dia belajar ingin mendapat ujian. Dia belajar ingin mendapat piala atau penghargaan. Dan itu akan menyebabkan berkurangnya motivasi siswa, terus mematikan kreativitasnya. Dia tidak akan bisa kreatif, juga menurunkan kualitas. Bentuk program kebajikan apresiasi. Bentuk program kebajikan atau apresiasi yang di sini yaitu kita memberi apresiasi siswa, yaitu dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal, yaitu memberi pengakuan secara khusus. Jadi kita memberi pengakuan memberi apresiasi anak-anak itu secara khusus. Yang kedua memberi pengakuan secara pribadi. Bisa memberi pengakuan secara pribadi.
dan memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian dengan pujian atau apa ya Ibu, untuk memberikan mereka semangat, memberi pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Jadi kita diharapkan di sini itu sering memberi apresiasi kepada anak dengan memberi pengakuan, yaitu ya sederhananya itu memuji mereka, memuji dengan pujian, kok pinter man, kok bagus man tulisanmu, seperti itu ya. Bentuk apresiasi kepada anak. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini ada contoh kalimatnya ya. Kemarin saya memperhatikan nilai kebajikannya, yaitu rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kepada anak. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini contoh yang kedua kalimatnya. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan. Jadi nilai kebajikan di sini itu rasa empati, kepedulian, rasa tanggung jawab, dan nanti di belakang masih banyak lagi nilai kebajikan, contoh-contoh kata-kata kebajikan itu deh. Ada nanti di belakang. Tindakan guru, ini contoh tindakan guru yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk apa ya, hukuman. Jadi anak itu disuruh menulis 100 halaman karena dia terlambat. Jadi disuruh menulis 100 kali dalam buku. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman. Yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Jadi dia mencoret-coret kertas temannya, ya, dia akhirnya menggantinya dengan yang baru. Ya, itu termasuk ke konsekuensi. Karena apa? Dia mencoret-coret buku temannya, konsekuensinya yaitu mengganti yang baru. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk konsekuensi, karena dia yang melupakan, akhirnya dia yang membersihkan. Terus murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu berlarian selain di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu selain hitam ini di sekolah, ini tidak boleh selain menggunakan sepatu hitam, yaitu hukuman. Dia melari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran penjaskes. Ini termasuk konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini adalah contoh tindakan guru yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi itu tadi ya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Jadi hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati. Hukuman itu membuat anak merasa sakit untuk jangka waktu yang lama. Dia akan terus mengingatnya. Dia akan terus mengingat, ibu guruku itu, bapak guruku dulu menghukum saya. Dia itu dulu sering mencubit saya, sering menjewet saya. Dia masih akan selalu ingat sampai dia
dia itu dewasa. Dan kemudian anak akan membenci kedisiplinan karena dihukum, anak akan membenci disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri, hukuman merupakan konsep diri yang buruk. Hukuman menjadikan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena dia takut dihukum, dia akan menyembunyikan kesalahan dan membuat alasan-alasan. Ya, ini karena hukuman itu, karena dia takut dihukum. Hukuman akan menyebabkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Karena dihukum dia akan merasa marah, bersalah, dan dipermalukan di depan teman-temannya ya, yang jelas karena merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi, ya, terus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai disiplin. Konsekuensi dapat memunculkan stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Melalui konsekuensi ini, anak akan belajar mematuhi peraturan yang ada di sekolah ini. Dan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi karena konsekuensi itu dapat kehilangan anak-anak itu dapat kehilangan hak, merasa tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara waktu, bukan jangka yang panjang. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan di sini ada 3 identitas gagal. Yang pertama, identitas gagal yaitu hukuman. Hukuman itu tadi menjadikan anak identitas gagal, termasuk dalam identitas gagal. Identitas sukses yaitu menjadikan anak disiplin dengan memberikan konsekuensi atau menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Tapi sudah guys, sesuatu yang menyakitkan hukuman, kemudian anak dibuat tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan. Memang ya hukuman ini menjadikan korban itu mendapat keadilan. Kemudian perilaku pasif, agresif akan meningkat melalui hukuman ini ya, perilaku anak. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Kalimatnya biasanya kalimat hukuman itu kamu harus. Terakhir, murid akan membenci peraturan, biasanya membenci gurunya juga ya. Oke, dendam. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, murid tidak akan merasa nyaman, korban bisa diabaikan melalui konsekuensi ini ya, karena konsekuensi. Terus murid dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, karena dia akan sudah berubah ya, dalam jangka pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kalau mengasih konsekuensi ini, guru harus terus memonitoring, membantu penerapan mengikuti peraturan masyarakat. Terus apa contoh kalimatnya? Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Dan murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi merupakan pilihan
belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini contoh kalimatnya. Anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi menurut ibu, pilih yang mana? Hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Restitusi, menurut kalau di sini menurut ini restitusi, karena restitusi ini dapat menyelesaikan permasalahan anak sehingga anak itu adil, mendapat keadilan di restitusi. Oke, hal yang positif. Jadi hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral, restitusi itu positif. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok keyakinan kelas? Ya, ini contohnya kok kenapa kok tidak peraturan? Kenapa kok keyakinan? Mengapa kita memiliki contohnya ini? Mengapa kok kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya Bapak Ibu kan karena untuk kesehatan ya. Nah, untuk kesehatan atau keselamatan. Jadi dengan yakin memakai masker, mencuci tangan itu dapat menjaga kesehatan atau keselamatan, yaitu keyakinan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Kesehatan, keselamatan itu termasuk nilai keyakinan, yaitu nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku negara, bahasa maupun agama. Ya, ini perbedaannya. Contoh kalimat peraturan ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas berarti ini termasuk tanggung jawabnya siswa. Peraturannya mengembalikan buku di tempatnya berarti termasuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini masuk dalam menghormati orang lain atau saling menghormati. Ya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen, karena kalau dia telat kan berarti dia tidak menghormati dirinya kalau di sini. Terus kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini termasuk keselamatan, menghormati orang lain, keyakinan kelasnya. Terus dilarang menggunakan narkoba. Ini termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar, keyakinan kelasnya. Menggunakan masker yaitu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, termasuk keselamatan dan keamanan. Ya, di sini contoh kemarin saya sudah buat peraturan kelas yang melahirkan keyakinan kelas di kelas 5. Contoh-contohnya tadi di atas mengembalikan buku, dan ini mengembalikan buku, terus itu termasuk keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab. Ya. Saya kemarin sudah buat sama anak kelas 5. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Posisi kontrol. Posisi kontrol guru itu ada 5. Posisi kontrol kita ada 5, Bu. Ya, yang pertama penghukum. Guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Sebagai kedua, sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lembut. Yang ketiga, sebagai teman.
guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Sebagai manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tadi ya, yang identitas gagal itu karena kontrol berada dari luar, yaitu guru sebagai penghukum dan guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau kontrol dari luar berhasil, tapi dia dikontrol dari luar, yaitu guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Identitas berhasil karena kontrol diri, karena dia menghargai diri sendiri, kemauan diri sendirinya, yaitu guru sebagai manajer. Sebagai penghukum contohnya, guru menghadik, menunjuk-nunjuk anak, menyakiti anak, dan menyindir anak tersebut. Ini contoh kalimatnya, gitu. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu penghukum. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Hasilnya anak akan memberontak kalau guru seperti ini. Kemudian murid melakukan guru di luar dunia berkualitas, meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi biasanya murid akan berpikir, biarkan saja, nanti juga marah-marahnya marah-marah lagi. Murid akan berpikir seperti itu. Kemudian dia akan mengulangi kesalahannya. Membuat merasa bersalah yaitu berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Terus guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, contohnya kalimatnya seperti itu. Hasilnya anak akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, bahkan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu hasilnya siswa akan meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Bersalah, kemudian murid biasanya murid akan menjawab, maafkan saya bu, dan murid berdampak pada murid, dia akan merasa rendah diri. Kontrol diri sebagai teman yaitu membuat alasan untuk muridnya. Biasanya gurunya itu suaya sama muridnya, sampai gurunya itu mau membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Ya, anak akan merasa ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian contoh kata muridnya, saya berpikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Dan ini dampaknya yaitu lemah, anak tidak akan mandiri dan akan bergantung pada gurunya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian apa peraturannya? Guru berkata apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau diawasi dia akan diam, kalau tidak dia akan ya seperti muridnya kita itu itu mulai. Terus kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Terus murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jawabannya yaitu menitik beratkan pada sanksi karena dia ingin mendapat hadiah untuk dirinya. Sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Guru mengajukan pertanyaan. Yang kedua, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Seperti itu. Hasilnya yaitu guru sebagai manajer akan menguatkan pribadi anak. Dan murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terus murid berkata,
bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, terus dapat mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaikinya. Dari 5 ini yang paling tepat itu posisi guru yang mana Bu? Bapak Ibu sebagai apa? Ini tadi identitas gagal yaitu penghukum dan membuat merasa bersalah karena dia kontrol dari luar. Ini sukses tapi dia masih dikontrol dari luar. Itu guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Kalau ini dia berhasil karena dia berhasil mengontrol dirinya sendiri. Jadi kontrol ini dari dia karena dia punya kemauan untuk berubah. Guru sebagai manajer. Jadi yang berhasil itu guru sebagai manajer karena dia menghargai diri sendiri. Akhirnya dia mau berubah atas keinginan atau dorongan dari dalam diri. Contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi ya. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sebagai penghukum, yaitu contohnya siswa dikasih hukuman hormat pada bendera selama 1 jam, itu termasuk hukuman. Yang kedua itu membuat merasa bersalah. Bapak ibu gurunya akan bilang berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Sebagai teman, contohnya yaitu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu dan bapak, ya sekali ini aja, dan tidak apa-apa lain kali jangan berubah seperti ini lagi ya. Yaitu sebagai teman, biasanya guru akan bilang seperti itu. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu. Dan sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, ini yang paling benar. Ya, ini tadi tidak restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contohnya menstabilkan identitas itu kita kan menghadapi masalah anak. Kita bertanya, kalau kita berkata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian bertanya lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Urutannya itu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan. Contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita bertanya kepada siswa, mengapa dia melakukan seperti itu. Kemudian bertanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kita bertanya pada siswa, nilai apa yang telah kita sepakati. Seperti tadi ya, tanggung jawab, saling menghormati dan menyayangi, saling menghargai, mandiri. Anak menyebutkan seperti itu karena kita sudah membuat keyakinan kelas tadi. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pertanyaan kita kepada anak seperti itu. Menstabilkan identitas tadi yaitu membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Urutannya itu, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contoh menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan bagi murid mengenai basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi
kebutuhan dasar. Apakah itu dengan penguasaan, kebebasan, kasih sayang, atau rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Bisa kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Terus apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini tanggapannya contoh pertanyaan yang bisa diajukan ke siswa. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Guru berkata, nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu lakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah itu tadi ya Bapak Ibu, contoh menyelesaikan permasalahan anak dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi, kemudian menstabilkan identitas, dan yang terakhir keyakinan kelas. Di sini adalah contoh kasus dari siswa saya kelas 5. Yang pertama yaitu Aziza adalah murid yang aktif. Aziza itu di kelas saya aktif dalam mengikuti setiap pelajaran. Namun hari ini dia terlihat malas-malasan. Ternyata dia sedang kesal dengan ibunya sehingga membuatnya malas belajar. Ini contoh video penyelesaian masalah.
Itu tadi ya contoh penyelesaian masalah dari siswa yang menggunakan segitiga restitusi, validasi, menstabilkan, kemudian keyakinan kelas. Untuk refleksi, ini di sini untuk refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan nih. Hal baru apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini? Oke, Bapak Ibu ada yang pengen menyampaikan pendapat hal baru apa yang tadi Bubur ya, hal baru yang tadi ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Purwati akan menyampaikan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari paparan tadi ya. Yang pertama ya, menjadi tahu apa itu hukuman, terus
konsekuensi dan yang satu tadi restitusi. Ya. Jadi kita nanti bisa kalau anak kita itu anak didik kita melakukan kesalahan, tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi itu dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, matur suwun nggih Bapak Ibu Kurwati nggih. Kemudian yang kedua, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai disiplin dan motivasi dalam diri anak. Perasaan apa mawon ibu-ibu setelah mempelajari niki, pelajaran dari ini buyut senang, monggo pripun ngoten buyut. Setelah mengikuti sesi ini saya merasa senang dan menambah pengalaman saya, yaitu mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik yang pengetahuannya lebih luas. Terima kasih. Terima kasih Bu Yun untuk jawaban yang kedua. Kemudian yang ketiga, peran among seperti apa yang dapat yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini. Peran among seperti apa nih Bapak Ibu yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Bapak Ibu biasanya itu dulu menggunakan among sebagai apa itu? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai manajer, sebagai teman, ya tadi ya Ibu. Bu Rini sebelumnya menggunakan Bu Rini sebagai guru seperti apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai manajer, sebagai teman. Peran among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Sebelumnya saya sebagai manajer, sebelumnya sebagai hukuman, terus kemudian teman, terus kemudian sebagai manajer. Bu Rini dulu berarti pertama sebelum mengikuti ini Bu Rini sebagai penghukum dan sebagai teman. Ya diharapkan setelah mengikuti desiminasi ini semua teman-teman di SD Belabaan ini bisa menjadi manajer. Yang keempat, saya akan menjadi abang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Bu Rini monggo akan menjadi guru seperti apa? Terima kasih Bu Guri ya. Karena dulu saya ya dari hukum, kadang juga sebagai teman, ternyata setelah mengikuti paparan hari ini saya salah. Yang menurut paparan ini perbuatan saya sebagai guru kemarin salah, jadi saya bisa mengoreksi dan bisa dirubah menjadi restitusi gitu. Atau yang saya lakukan sebagai manajer gitu. Mungkin insya Allah saya akan lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nuni ya untuk refleksinya. Alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah tahu perbedaan antara guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, dan sebagai manajer. Sebagai penutup yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian tadi aksi nyata dari saya untuk modul 1.4. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu guru sekalian.